Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Bahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita sangat-sangat senang untuk mendengarkan sebuah cerita ini yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 378. Secangan mengangkat tangan dan menamparnya lagi, lalu berteriak marah. Lalu apa maksudmu dengan menggantung begitu banyak topi hijau di teras rumahmu? Malan segera berkata, aku memang sudah salah dalam hal ini. Kakak, tolong ampuni aku, karena aku adalah adik iparmu. Aku pasti akan membersihkan semua topi hijau ketika aku pulang nanti, dan tidak akan meninggalkan satu pun. Secangan tersenyum dingin dan berkata, mengakui kesalahanmu sekarang sudah terlambat. Dewa pun tidak bisa menolongmu sekarang. Helong yang ada di samping datang dan berbisik, ayah, kapan kita menyuruh mereka beraksi? Cecangan berkata, tidak perlu, buru-buru, tunggu Presiden Bu datang terlebih dahulu. Presiden Bu mau melihatnya sendiri. Helong bertanya lagi, bagaimana dengan wanita satu lagi yang ada di dalam mobil? Aku tidak punya pilihan selain membawanya bersama kita, tapi kita tidak kenal dengannya. Cecangan berkata, tidak perlu buru-buru, selesaikan malam dulu. Jika terpaksa, maka kita sekalian kirim wanita itu ke pembakaran batu bata saja. Saat ini keluarga Yi sudah menerima kabar penculikan Yi Changmin. Tuan Besar Yi sangat marah ketika mendengar kabar ini. Dia langsung membanting sebuah botol kesayangannya di ruang tamu dan berteriak dengan marah. Dengan kekuatan dan status keluarga Yi di negara ini, bahkan masih ada orang yang berani menculik anggota keluarga Yi. Orang ini benar-benar terlalu berani. Ketiga bersaudara Ye Changkong, Ye Changyun, dan Ye Changjun saling bertatapan, tapi tidak ada satupun yang berbicara. Ye Changmin tiba-tiba diculik dan bagi mereka ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, ini malah merupakan hal yang pantas disyukuri oleh mereka bertiga. Tidak ada satupun dari ketiga bersaudara ini yang suka dengan Ye Changmin. Alasannya tidak lain karena masalah uang. Jika Ye Changmin sama seperti Ye Changshu, putri bungsu keluarga Ye yang hidup tenang bersama suaminya setelah menikah maka mereka tidak akan merasa kesal dengan Ye Changmin. Tapi masalahnya adalah Ye Changmin jelas-jelas sudah menikah, tapi dia bukannya menjaga suami dan anaknya di rumah mertuanya, dirinya malah kembali ke keluarga Ye untuk berebut harta warisan setelah berpisah rumah dengan suaminya. Ini membuat ketiga bersaudara itu sangat membenci Ye Changmin. Ye Changmin juga merupakan orang yang sangat licik. Dia tidak pernah peduli dengan perasaan ketiga bersaudaranya itu. Dia hanya peduli dengan Tuan Besar Yi. Jadi dia sering dengan sengaja melawan ketiga bersaudara itu demi mendapatkan perhatian Tuan Besar Yi, sehingga membuat mereka sangat kesal. Dia diculik sekarang. Bukankah ini hadiah Tuhan untuk mereka bertiga? Meskipun ketiganya masih belum saling berbicara, tapi masing-masing memikirkan hal yang sama. Ye Zhongquan sangat marah. Selama ini dirinya bukan hanya semakin merasa putri pertamanya berbakat, tapi sangat patuh padanya. Dia bisa merasa lebih tenang jika dibandingkan dengan ketiga putranya. Sekarang putrinya menjalankan perintahnya untuk mencari Ye Chen di Jinling, tapi dirinya malah diculik di sana. Hal ini bukan hanya mengancam keselamatan putrinya, tapi juga membuatnya malu. Jadi dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu dia segera menelpon Chen Jekai untuk menanyakan situasinya. Chen Jekai hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa Ye Changmin pergi mencari Malan lalu diculik bersama Malan kepada Tuan Besar Yi. Tuan Besar Yi bertanya setelah mendengarnya. Chen Jekai, menurutmu mereka menargetkan Ye Changmin atau Malan itu? Chen Jekai berkata, Tuan, aku masih belum bisa memastikan kondisi sekarang. Status Nona Besar sangat tinggi. Mungkin benar-benar ada orang yang tidak takut mati menculiknya untuk mendapatkan uang yang banyak. Sedangkan mulut ibu mertua Ye Chen sangat tajam dan banyak menyinggung orang, sehingga mungkin saja mereka ingin balas dendam kepadanya. Semua ini baru bisa dipastikan setelah menemukannya. Tuan Besar Yi langsung berkata dengan dingin, Chen Jekai, aku punya dua permintaan. Pertama, kamu harus menyelamatkan Ye Changmin dengan cara apapun. Jika tidak, maka kamu harus bertanggung jawab
Yang kedua, segera tangkap pengawal pribadi Changmin, patahkan kaki dan tangannya dengan peraturan keluarga, lalu kirim kembali ke rumah keluarga Yi untuk menerima hukuman. CJK juga tahu kalau sedikit banyak dirinya harus bertanggung jawab karena terjadi sesuatu terhadap Yi Changmin di daerah kekuasaannya. Apalagi Malan juga ikut hilang bersama dengan Yi Changmin. Jadi dia melakukan pencarian yang lebih besar lagi, bahkan mengirim semua penjaga keamanan Hotel Buckingham Palace supaya bisa lebih cepat menemukan keberadaan Yi Changmin dan Malan. Namun petunjuknya harus dimulai dari salon itu dan hanya ada secuil petunjuk, maka tidak mungkin bisa segera ditemukan. Yi Chen juga sudah keluar dari rumahnya dan pergi ke salon untuk bertemu dengan Chen Jekai. Ada dua hal yang dia khawatirkan saat ini. Satunya adalah Yi Changmin akan mengatakan identitasnya kepada Malan, dan satu hal lainnya adalah Malan akan dibunuh penculik. Dia sebenarnya sampai saat ini tidak memilih perasaan keluarga dengan Malan karena Malan terus menghinanya selama 3 tahun. Hanya saja agak berubah akhir-akhir ini. Jika bisa memilih, maka Yi Chen akan lebih berharap Malan bisa menghilang dari dunia ini. Tapi Yi Chen tidak tega ketika teringat dengan Sucuran. Sucuran sangat baik dan dia termasuk sangat berbakti kepada Malan. Jika Malan tiba-tiba menghilang, maka ini merupakan pukulan keras baginya. Sucuran sangat panik ketika Malan masuk ke dalam pusat penahanan waktu itu. Jika kali ini benar-benar terjadi sesuatu kepada Malan, maka dia pasti lebih sedih dibandingkan sebelumnya. Selain itu, tahun baru sudah dekat. Mereka bahkan tidak bisa merayakan tahun baru dengan senang jika terjadi sesuatu pada Malan saat ini. Jadi Yi Chen berharap bisa menemukan Malan dengan selamat. Saat ini gudang terlantar di pinggiran kota. Malan dan Yi Changmin diikat bersama. Ayah anak keluarga Xiao itu masih tidak menyuruh orang meninduri Malan karena mereka harus menunggu kedatangan Presiden Wu untuk memeriksa pekerjaan mereka karena mereka telah mengambil keuntungan darinya. Keluarga Xiao sudah mendapatkan banyak keuntungan dari Wu Donghai, tapi mereka selama ini masih belum membuat keluarga Yi Chen berantakan sesuai permintaan Wu Donghai, sehingga Wu Donghai juga merasa tidak tenang. Masalah pentingnya adalah Villa Thompson kelas atas yang mereka tinggali saat ini bukan milik mereka sendiri tetapi pinjaman oleh Wu Donghai. Selain itu, uang yang diinvestasikan Wu Donghai di grup Xiao juga ada syaratnya dan Wu Donghai bisa menarik uang ini kembali kapan saja. Keluarga Xiao tetap tidak memiliki apa-apa pada saat itu. Jadi mereka semua berharap dapat menyenangkan Wu Donghai dan membuatnya puas. Jika seperti itu, maka mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Wu Donghai. Wu Donghai sedang berada dalam mobil yang sedang menuju ke gudang itu. Dia sangat senang saat ini. Selama beberapa waktu ini, meskipun dia terus sibuk untuk membuat keluarga Wu bangkit kembali dan tidak ada waktu untuk melawan Yi Chen, tapi kebenciannya pada Yi Chen tidak pernah berkurang. Wu Donghai tentu saja sangat senang kali ini ketika mendengar Xiao Changgan akan melakukan sesuatu kepada ibu mertua Yi Chen. Dia langsung meminta anak buahnya membawanya ke tempat kejadian ini untuk menyaksikan siaran langsung. Begitu tiba, Xiao Hailong sendiri yang membukakan pintu gudang supaya mobil Rolls Royce yang ditumpang Wu Donghai bisa masuk. Xiao Changgan berjalan ke arah pintu mobil penuh semangat dan membukanya pintu mobil belakang untuk Wu Donghai. Begitu pintu dibuka, Xiao Changgan membungkuk dengan rendah hati dan berkata, "Presiden Wu, Anda sudah datang?" Wu Donghai mengangguk dan melihat Malan yang diikat saling membelakangi Yi Changmin. Dia berkata dengan dingin, "Apakah ini ibu mertua Yi Chen?" "Benar," Xiao Changgan berkata dengan marah. "Wanita ini merupakan wanita paling licik di dunia ini. Aku akan meminta orang membereskannya nanti supaya Presiden Wu bisa merasa senang." Malan sangat ketakutan dan langsung memohon ketika mendengarnya. "Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak ada dendam dengan kalian. Kenapa kalian melakukan ini kepadaku?" Wu Donghai berkata dengan dingin, "Tidak ada dendam denganku. Apakah kamu tahu kalau menantumu Yi Chen adalah musuh besarku? Kamu jangan salahkan aku kejam karena kamu jatuh di tanganku hari ini. Salahkan saja menantu baikmu yang kamu cari sendiri itu." Malan berteriak dengan putus asa, "Aku tidak bersalah. Bukan aku yang mencari Yi Chen untuk menjadi menantuku. Ayah Xiao Changgan yang mencari menantu yang tinggal di keluarga Xiao. Aku menolak keras waktu itu, tapi Tuan Besar Xiao tidak mau mendengarkanku." Wu Donghai berkata dengan sinis, "Jangan banyak omong kosong. Semua orang-orang di pihak Yi Chen merupakan musuhku." Dia berkata dengan ekspresi penuh semangat, tapi juga terlihat agak
menyayangkan. Sayang sekali, kamu hanya ibu mertua Yi Chen, bukan keluarga inti Yi Chen. Alangkah bagusnya jika bisa mencari satu keluarga inti Yi Chen dan membunuhnya. Malan merasa wanita yang diikat di belakang dirinya langsung gemetaran begitu mendengar kata-kata Wu Donghai. Yi Changmin juga hampir terkencing karena ketakutan. Dia awalnya berpikir dirinya sangat sial karena bertemu musuh Malan yang busuk ini. Tapi dia baru tahu ternyata yang ditemui bukan musuh Malan tapi musuh Yi Chen. Selain itu, orang itu merasa sayang karena tidak bisa membunuh seorang anggota keluarga inti Yi Chen. Bukankah dirinya keluarga inti Yi Chen? Dia adalah bibi Yi Chen. Saat ini Wu Donghai melihat ke arah Xiao Changgan dan berkata, "Xiao Changgan, kapan kamu bisa menangkap istri Yi Chen kemari?" Xiao Changgan sedikit banyak merasa malu ketika mendengar ini dan berkata, "Presiden Wu, bagaimanapun juga Xiao Churan adalah keponakanku. Aku tidak tega melakukannya." Wu Donghai melambaikan tangannya. "Aku tidak ingin membunuh istrinya dulu. Istrinya harus menjadi orang terakhir, kedua, dan akan dibunuh di depan Yi Chen." Setelah itu Wu Donghai berhenti dan berkata lagi, "Maksudku adalah bunuh seseorang yang ada hubungannya darah dengan Yi Chen terlebih dahulu. Dia tidak punya orang tua. Apakah tidak punya keluarga lain?" Xiao Changgan memikirkannya dengan teliti dan berkata, "Yi Chen adalah anak yatim dan aku tidak pernah mendengar dia ada keluarga lain. Mungkin semuanya sudah mati." Wu Donghai menghela napas, sayang sekali. Saat ini Malan tiba-tiba punya akal dan berkata, aku tahu. Yi Chen punya seorang keluarga. Orang yang diikat bersama denganku adalah bibi Yi Chen. Kalian membenci Yi Chen, maka bunuh saja dia. Pasti lebih berguna daripada membunuhku." Jantung Yi Changmin hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Dia mengumpat putus asa di dalam hati. "Ayah berpesan padaku waktu aku keluar. Dia ingin diriku tidak membiarkan Malan tahu kalau aku adalah bibi Yi Chen. Karena takut kalau Malan akan semakin rakus begitu tahu Yi Chen adalah anggota keluarga Yi. Jadi bagaimana Malan tahu kalau dirinya adalah bibi Yi Chen?" Sebenarnya Malan sama sekali tidak tahu siapa Yi Changmin. Dia bahkan tidak tahu siapa nama Yi Changmin dan datang dari mana. Malan hanya sembarang mengatakan kalau Yi Changmin adalah bibi Yi Chen. Dia berkata seperti itu karena kata-kata Wu Donghai sudah membuatnya ketakutan. Malan takut Wu Donghai akan membunuhnya. Jadi berkata dalam hati, Wu Donghai ingin membunuh seseorang keluarga inti Yi Chen untuk melampiaskan kemarahannya. Maka lebih baik menyeret wanita di belakangku sekalian. Dengan begini aku bukan hanya bisa lebih aman, tapi juga bisa membalas penghinaan wanita ini kepadaku dan dendam karena bertarung denganku. Wanita jalang ini datang dan pamer di depanku. Dia juga menipuku dengan cek palsu dan memintaku membujuk putriku untuk bercerai dengan Yi Chen. Masuk akal sekali kalau aku menjebaknya dengan mengatakan dirinya adalah bibi Yi Chen. Jadi Malan tidak menyangka kalau omongannya ternyata benar. Wu Donghai juga tidak menyangka kalau wanita di belakang Malan adalah bibi Yi Chen. Dia bertanya dengan kaget, "Malan, kamu mau menipuku dan mengatakan dia adalah bibi Yi Chen, bukan?" "Tentu saja bukan." Malan segera berkata, "Wanita ini memang benar bibi Yi Chen. Dia datang mencariku di salon dan mengatakan akan memberikan cek 100 juta dan menyuruh putriku bercerai dengan Yi Chen." Wu Donghai segera melangkah ke depan Yi Changmin begitu dia mendengarnya dan melihatnya dengan teliti. Meskipun dia bisa melihat kalau pakaian Yi Changmin tidak biasa dan terlihat seperti bukan orang biasa, tapi dia sama sekali tidak mengenal wajahnya. Bukan dirinya yang tidak tahu apa-apa, meskipun keluarga Yi Yanjing sangat terkenal. Anggota inti keluarga Yi jarang muncul di depan publik demi alasan keselamatan. Orang biasa sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertemu keluarga Yi selain kalangan atas Yanjing. Semua media juga tidak berani menerbitkan berita apapun tentang keluarga Yi. Jadi meskipun Wu Donghai tahu dan akrab dengan keluarga Yi Yanjing, tapi dia tetap tidak mengenal satu orang pun anggota keluarga Yi. Tentu saja dia tidak tahu dengan Yi Changmin yang ada di depannya. Oleh karena itu dia langsung mencabut handuk di mulut Yi Changmin dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu bibi Yi Chen?" Seluruh tubuh Yi Changmin gemetaran dan dia berusaha keras
menyangkalnya. Bukan, aku bukan bibi Yi Chen. Aku tidak ada hubungan sama sekali dengan Yi Chen. Malan berteriak keras, omong kosong. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan Yi Chen, kenapa memintaku menyuruh putriku bercerai dengan Yi Chen? Yi Changmin sangat panik sehingga dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia mendengarnya secara langsung kalau Wu Donghai akan membunuh satu anggota keluarga Yi Chen. Dia pasti akan membunuhnya jika mengatakan dirinya bibi Yi Chen. Jadi dia tahu kalau dirinya tidak boleh mengakui dirinya punya hubungan dengan Yi Chen. Dia bahkan tidak berani mengatakan sesuatu statusnya sebagai keluarga Yi, karena mereka mungkin akan langsung membunuhnya supaya tidak meninggalkan masalah kalau mengetahui dirinya adalah anggota keluarga Yi. Wu Donghai maju ke depan dan menampar Yi Changmin dengan keras ketika melihatnya tidak bicara. Dia berkata dengan marah, kamu tidak mau mengatakannya. Baik, aku akan membunuhmu sekarang. Tidak masalah meskipun salah bunuh. Wajah Yi Changmin menjadi pucat dan berkata sambil menangis, aku sebenarnya bukan kerabat Yi Chen. Aku hanya merasa Yi Chen lumayan tampan dan punya kemampuan, jadi ingin menjadikan dia sebagai menantuku. Omong kosong. Malan masih belum bicara tapi Wu Donghai sudah memarahi Yi Changmin lalu menamparnya sekali lagi. Apakah kamu anggap aku anak kecil umur 3 tahun? Apakah kamu tahu kalau Yi Chen sudah menikah? Aku tahu. Yi Changmin berkata sambil menangis. Aku tahu, makanya memakai strategi ini. Aku ingin Yi Chen bercerai dengan Xiao Churan sehingga putriku punya kesempatan. Wu Donghai tersenyum dingin. Bisa dilihat kalau dirimu bukan wanita yang jujur. Aku bisa melihat dari matamu kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Yi Changmin menjadi sangat panik. Dia sebenarnya bukan orang yang berani. Dia sombong sebelumnya. Bukan karena seberapa beraninya dia, tapi dia bisa berbuat sesukanya dengan mengandalkan dukungan keluarga Yi. Dia tidak takut orang lain akan membalasnya. Namun di sini bukan Yanjing. Dia juga meremehkan kebencian Wu Donghai terhadap Yi Chen. Wu Donghai saat ini hanya ingin memberi pelajaran kepada Yi Chen, kemudian mencari kesempatan untuk membunuh Yi Chen. Namun Wu Donghai tidak mungkin berunding dengan Yi Changmin. Jika Yi Changmin tidak bisa memberikan bukti kuat kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan Yi Chen, maka Wu Donghai mungkin tidak akan melepaskannya. Jadi Yi Changmin akhirnya berkata, Tuan, karena kamu begitu membenci Yi Chen, maka dirimu pasti tahu kalau Yi Chen adalah anak yatim sejak kecil dan tumbuh besar di panti asuhan. Bagaimana mungkin aku bibinya? Jika aku bibinya, bagaimana mungkin aku membiarkan keponakanku tinggal di panti asuhan selama bertahun-tahun, bukan? Wu Donghai mendengus dingin dan berkata dengan marah, apa yang tidak mungkin? Setelah adik ipar sialanku mati, dia meninggalkan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu adalah keponakan istriku dan dia juga memanggil istriku bibi. Istriku ingin membawanya pulang dan membesarkannya, tapi aku tidak setuju. Jadi gadis kecil itu hidup di panti asuhan sekarang. Bukankah kondisi ini sama persis denganmu? Yi Changmin kaget dan sama sekali tidak tahu harus melakukan apa. Saat ini Cho Hailong memeriksa tas Yi Changmin dan mengeluarkan sebuah KTP dari dalam dompet dan memberikan kepada Wu Donghai sambil mengerutkan keningnya. Dia berkata, Presiden Wu, lihatlah, wanita ini bernama Yi Changmin. Dia orang Yanjing. Wu Donghai langsung mengerutkan keningnya. Meskipun tidak banyak orang yang bermarga Yi, tapi juga tidak sedikit. Jadi dia sama sekali tidak mengaitkannya Yi Changmin dengan keluarga Yi Yanjing. Sebaliknya, dia hampir yakin kalau wanita ini adalah bibi Yi Chen, karena dia juga bermarga Yi. Ketika memikirkan ini, dia menarik rambut Yi Changmin dan menamparnya beberapa kali sehingga membuat mulut Yi Changmin penuh darah, lalu berkata, kamu sungguh berani. Apakah kamu pikir aku bodoh? Yi Changmin hampir putus asa karena dipukul. Dia berkata sambil menangis, Tuanmu, aku mohon lepaskan aku. Aku tidak ada dendam denganmu. Kenapa kamu harus menyakitiku? Yi Chen yang menyinggungmu, maka kamu bunuh saja dia. Jangan menyulitkan seseorang wanita, aku mohon. Yi Changmin tidak berani mengungkapkan identitas aslinya sebelum sampai jalan buntu, karena Wu Donghai mungkin akan benar-benar membunuhnya jika dia mengungkapkan identitas aslinya. Jadi dia ingin bertahan sampai akhir. Jika benar-benar tidak ada cara, maka dia akan memakai identitas aslinya sebagai tembok pertahanan terakhir. Wu Donghai saat ini berkata dengan sadis, kamu mengatakan kalau kamu tidak punya dendam denganku. Aku beritahu kamu, semua teman dan keluarga Yi Chen adalah musuh Wu Donghai. Kalian berdua
Satu adalah bibi Yichen dan satunya lagi adalah mertua Yichen. Jadi kalian berdua jangan berpikir bisa melarikan diri. Setelah itu dia segera berkata kepada pengawal di sampingnya, Amao, seret bibi Yichen keluar dari dan langsung tembak mati. Tubuh Yi Changmin langsung menggigil begitu mendengar teriakan Wudong Hai. Yi Changmin tidak bisa mengendalikan diri karena panik, maka dia kencing di celana. Karena dia diikat di belakang punggung Malan, jadi air kencing menyebar. Setelah keluar, Malan tiba-tiba merasa tempat duduknya terasa basah serta bau pesing di udara. Dia langsung seperti tersengat listrik dan berjuang menggerakkan tubuhnya sambil mengumpat, wanita busuk, kenapa kamu begitu jorok? Kenapa kamu kencing di celana di saat ini hingga mengotoriku? Yi Changmin sudah putus asa. Semua ajaran putri orang kaya selama puluhan tahun langsung hilang. Dia melihat ke arah Wudong Hai dan berkata sambil menangis, Tuan Wu, aku mohon kamu jangan membunuhku. Aku adalah putri pertama keluarga Yi Yanjing. Namaku Yi Changmin. Aku akan memberikan banyak uang kepadamu jika kamu melepaskanku. Ayahku Yi Zhongquan akan memberikan banyak uang kepadamu. Wudong Hai langsung kaget sambil melihat Yi Changmin dan bertanya dengan tidak percaya, kamu bilang dirimu putri pertama keluarga Yi Yanjing? Yi Changmin berkata sambil menangis, benar, itu adalah benar. Wudong Hai bertanya lagi, apakah ayahmu bernama Yi Zhongquan? Yi Changmin mengangguk berulang kali dan berkata sambil terisak, benar, Yi Zhongquan adalah ayahku. Wudong Hai tidak pernah mendengar nama Yi Changmin, namun dia pernah mendengar nama besar Yi Zhongquan. Yi Zhongquan adalah pemimpin keluarga Yi dan sangat terkenal di seluruh negeri. Yi Changmin mengatakan dirinya putri Yi Zhongquan dan reaksi pertama Wudong Hai adalah tidak mungkin. Dia memperhatikan Yi Changmin dan berkata dengan dingin, bukankah kamu baru terkencing? Lihatlah dirimu baik-baik. Apakah dirimu terlihat seperti anggota keluarga Yi? Yi Changmin putus asa dan memohon, kakak, aku benar-benar anggota keluarga Yi. Wudong Hai berkata dengan acuh, baik, meskipun kamu anggota keluarga Yi, maka aku tanya padamu, kenapa kamu datang ke Jinling? Yi Changmin berkata sambil menangis, aku datang mencari Yi Chen. Wudong Hai semakin tidak percaya. Yi Chen adalah menantu yang tinggal di rumah istrinya yang hanya bisa melihat Feng Shui. Kamu jangan mengatakan kalau dia adalah anggota keluarga Yi. Yi Changmin berkata sambil menangis, memang benar, Yi Chen adalah anggota keluarga Yi. Dia adalah putra kakak keduaku dan cucu kandungku, ayahku. Maka Malan tercengang dan lupa kalau dirinya sudah dibasahi air kencing Yi Changmin dan bertanya, apa katamu? Kamu mengatakan kalau Yi Chen adalah cucu keluarga Yi Yanjing? Benar, Yi Changmin berkata dengan tulus. Yi Chen tinggal di Yanjing sewaktu kecil. Kemudian karena alasan khusus maka ikut ayahnya ke Jinling. Kemudian orang tuanya meninggal dan dia dikirim ke panti asuhan Jinling. Tidak mungkin. Malan langsung membantahnya, kenapa Yi Chen tinggal di panti asuhan kalau dirinya tuan muda keluarga Yi Yanjing. Selain itu, dia bekerja di konstruksi dan memindahkan batu bata sewaktu dirinya dewasa dan ayah mertuaku membawanya pulang dari lokasi konstruksi. Kamu mengatakan kalau dirinya adalah tuan muda keluarga Yi Yanjing saat ini. Sial, kalau begitu aku adalah ratu yang turun dari langit. Wudong Hai juga berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Jika Yi Chen punya identitas hebat seperti ini, kenapa dirinya jatuh dalam keluarga rendahan seperti ini? Xiao Changgan menggosok hidungnya dan berkata dengan malu, Presiden Wu, bukankah kata-katamu kurang pantas? Benar, Presiden Wu. Xiao Halong yang ada di samping juga tidak terima dan berkata, keluarga Xiao kami setidaknya merupakan keluarga menengah di Jinling. Kami adalah keluarga ternama. Mata Wudong Hai melotot dan mengutuk, keluarga ternama? Apakah adikmu akan menjilat Xiao Yiqian yang sudah tua itu? Jika terhormat, apakah ibumu akan tidur dengan pengawas di tempat pembakaran batu bara? Wajah Xiao Changgan langsung memerah karena malu ketika mendengar ini dan sangat berharap bisa bersembunyi di lubang saat ini. Xiao Halong juga merasa malu. Sepertinya kemarahan Wudong Hai masih belum reda. Dia mengutuk, brengsek, TV di pilaku diam-diam dijual keluarga kalian, tapi masih tidak tahu malu dan mengatakan kalian keluarga ternama. Jika ternama, apakah nenekmu akan diam-diam pergi ke rumah Yi Chen untuk mencuri pangsit? Memangnya kalian bahkan tidak mampu membeli daun kucai di pasar? Kalian semua orang bodoh. Aku sudah cukup baik mengatakan kalian keluarga rendahan. Xiao Changgan dan Xiao Halong langsung terdiam. Semua yang dikatakan Wudong Hai adalah kenyataan. Keluarga Xiao memang telah melakukan banyak hal tidak etis setelah jatuh. Jika ingin mengatakan satu persatu maka akan mempermalukan leluhur keluarga Xiao. Yi Changmin bahkan berniat mati.
Jelas-jelas dirinya sedang mengatakan identitas dirinya sendiri beserta latar belakang Yichen. Kenapa Wudong Hai memarahi ayah dan anak itu sekarang? Jadi dia melihat Wudong Hai dan berkata dengan tulus, kakak, semua yang aku katakan itu benar. Aku bisa bersumpah. Mohon beri muka kepada keluarga Yi dan lepaskan aku. Saat ini Yichen duduk di helikopter Chen Zhekai dan segera terbang ke pinggiran kota. Cara kerja Xiao Changgan dan Xiao Hailong tidak pintar. Sangat mudah bagi Chen Zhekai untuk mengetahui jejak mereka. Mereka segera mengunci target mobil van itu berdasarkan video pengawasan. Kemudian menggunakan kamera pemantauan lalu lintas untuk menelusuri jalan mereka. Setelah mengetahui mereka berada di sebuah gedung terlantar pinggiran kota, Chen Zhekai segera mengumpulkan banyak anak buah untuk melakukan penyelamatan. Tentu saja Yichen pergi bersamanya. Ekspresi Yichen terlihat suram sewaktu duduk di dalam helikopter. Chen Zhekai segera menghiburnya dan berkata ketika melihatnya, "Tuan muda, kita akan tiba setelah beberapa menit lagi. Nyawa ibu mertua dan bibi Anda tidak akan terancam." Yichen memijit pangkal hidungnya dan mendesah. Seharusnya Xiao Changgan dan Xiao Hailong berkata, "Untuk Wudong Hai, aku seharusnya bisa menebak bagaimana mereka akan memperlakukan Malan. Kemungkinan besar dia akan dikirim ke sebuah tempat yang mirip dengan tambang batubara setelah menyiksanya. Jadi aku tidak khawatir dia akan berbahaya." Chen Zhekai mengangguk dan berkata, "Bibi Anda adalah putri pertama keluarga Yi. Jika Wudong Hai ada di belakang semua ini, dirinya mungkin tidak berani berbuat sembarangan setelah bibi Anda mengungkap identitasnya. Jadi nyawa bibi Anda seharusnya juga tidak bahaya." Yichen berkata, "Yang aku khawatirkan adalah bibiku mengungkapkan identitasnya. Jika dia benar-benar mengatakan identitasnya, maka tentu akan mengungkap identitasku. Aku tidak ingin orang lain tahu aku ada hubungannya dengan keluarga Yi Yan Jing saat ini." Chen Zhekai segera bertanya, "Bagaimana kalau bibi Anda sudah mengatakan identitasmu?" Yichen berkata dengan dingin, "Jika dia mengatakannya, maka harus membiarkan dia menderita sedikit." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.